Hari ini kita mau ngomongin hal-hal yang santai, ya. Yang jelas ini temanya kan ngobrol santai, jadi kita nggak ngobrolin yang tegang-tegang. Tapi semoga aja ada manfaatnya, gitu ya. Oke, selamat datang di Yayang Sundawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Yang. Di channel ini ada lebih dari 600 video sudah saya upload, isinya tentang pengembangan diri, finansial maupun spiritual, ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan silahkan tuliskan doa terbaik di komentar di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Hari ini saya akan, karena tema yang kita bahas ya di channel ini tuh banyak tentang gimana sih hidup itu biar naik level. Nah, salah satu untuk diri kita ini biar bisa naik level adalah bagaimana kita mengenali dulu diri kita. Karena banyak sekali teman-teman, saudara sekalian, sahabat sekalian, orang-orang itu justru lebih kenal orang lain, justru lebih kenal tetangganya, justru lebih kenal orang-orang lain daripada dirinya sendiri. Musuh terbesar sebenarnya adalah diri sendiri, gitu ya. Ini bukan quote yang jarang kita dengar ya, sering kita dengar juga ya, bahwa musuh terbesar itu sebenarnya bukan orang lain, bukan siapa-siapa, musuhnya terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengimprove diri kita? Kebanyakan orang itu melihat orang lain itu lebih jelas, seperti semut di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Artinya kita tuh jarang ngaca teman-teman ya. Kita tuh jarang ngaca, sehingga kita tuh lebih melihat kesalahan orang lain itu lebih jelas, lebih gampang kita tuh nyari kesalahan orang. Ah, ini orang salah ini, salah itu gampang. Tapi kalau nyari kesalahan diri sendiri kayaknya aku nggak salah deh. Selalu ada pembelaan diri. Topiknya mengenai itu. Apalagi di media sosial hari ini teman-teman ya, sahabat sekalian. Di media sosial itu sekarang udah luar biasa gitu loh. Kita lihat scrolling orang makanan diupload, ada mobil baru gitu ya, tetangga kita beli mobil baru diupload. Itu benar-benar kita harus kontrol diri kita. Ya kalau yang nonton itu mohon maaf nih, kalau yang nonton itu pas yang finansialnya bagus gitu nggak masalah. Tapi kalau finansialnya mohon maaf ini untuk makan besok aja nggak bisa, otomatis kan kita juga harus memperhatikan yang mau kita share gitu loh. Hari ini kita makan di restoran mewah dan sebagainya, kita tuh perlu mikir juga, oh iya temanku yang sahabat saudaraku yang lain di sana belum makan. Itu apakah salah yang upload? Tentunya enggak juga. Ketika yang melihat itu tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, maka yang ada akan ada iri, dengki, dan seperti itu. Ini yang perlu kita hindari. Yang kita hindari apa ya? Perasaan iri dengki itu. Berarti, mas saya salah dong kalau saya beli makanan terus saya upload. Enggak salah juga. Enggak ada yang salah dengan upload. Yang akses informasinya itu yang bukan salah sebenarnya ya pas lewat aja kan, misalkan ini lewat ada orang upload makanan ya sudah terus baper, aduh enak banget ya, kapan aku bisa kayak gitu, besok bisa makan tempe aja udah alhamdulillah. Jadi perasaan-perasaan inilah yang seharusnya harus dikontrol. Yang dimaksud musuh terbesar itu kan memang banyak nih, ada hawa nafsu, ada nafsu membeli, itu kan juga nih, konsumtif itu kan juga dari diri kita sendiri sebenarnya. Ini barang nggak terlalu penting kita beli, itu ngapain gitu ya. Ya karena itu tadi, kita nggak kuat iman untuk tidak membeli barang itu ya. Ini lagi hype, kita ikut FOMO, orang-orang pada beli itu, masa kita nggak beli, nanti kita ketinggalan tren. Ini yang akan membuat diri kita ini menjadi tidak tenang, membuat diri kita ini jadi gelisah. Tuh, ini kalau saya pribadi sih. Jadi bukan saya menyalahkan orang yang upload foto makanan tadi, ya nggak masalah, orang nggak mau upload ya upload aja gitu. Bisa jadi itu review makanan, bisa jadi apa. Permasalahannya adalah di hati dan perasaan orang yang melihat itu. Kalau dia bisa benar-benar mengendalikan, nah terus cara mengendalikannya gimana? Ya ucapkan alhamdulillah. Misalkan tetangga kita beli mobil baru, terus tetangganya upload di WA atau di Instagram. Ya udah, kita nggak usah pikiran macam-macam kesana kemari, nggak usah, udah kita ucapkan aja, selamat ya mas atas mobil barunya, semoga berkah gini-gini. Nah itu lebih jos ya, artinya kita meredam emosi kita, meredam rasa iri dengki kita ya gitu kan. Terus habis itu kita ucapkan selamat dan kita doakan semoga mobilnya berkah kayak gitu ya. Jadi itu nggak gampang loh, itu nggak gampang karena saya sendiri mengalami. Jadi ini yang saya ceritakan kepada Anda, kepada teman-teman semua adalah yang saya alami gitu. Itu nggak gampang loh ketika teman kita atau sahabat kita mencapai pencapaian prestasi lebih tinggi daripada kita. Kadang itu di sini tuh ada gondoknya loh ya, ada gondoknya. Cuman ini terlampiaskan nggak gitu. Kalau kita melampiaskan, akhirnya yang terjadi adalah gibah. Hati-hati loh, itu uangnya jangan-jangan dari sini. Itu karena kalau kita tidak bisa mengkontrol diri kita sendiri.
Tapi kalau kita misalkan bisa kontrol nih, kita bisa kontrol ya alhamdulillah lah rezekinya lancar gitu kan. Nah, kita bisa kontrol akhirnya kita menekan gibah itu tadi. Dan itu kan lebih enak Pak, lebih plong gitu daripada kita memendam penyakit hati, iri dengki itu ya mending kita ucapkan selamat bro, selamat ya mobil baru bro, keren banget. Wah, aku pengen banget mobil kayak itu dari dulu. Nah, lebih bisa kita lampiaskan tapi positif gitu loh. Teman kita pun juga jadi seneng gitu kan. Oh iya bro, thank you bro, tak doain moga-moga kamu juga bisa dapat mobil kayak gini, kayak gua ini. Nah, ini dari hal yang sederhana seperti ini. Bagaimana kita mengenali diri kita? Kembali lagi yang tadi ya. Gajah di pelupuk mata itu sulit banget dilihat. Karena kita itu kadang susah untuk ngaca, Pak. Kita tuh kadang mengaca pada orang lain gitu kan. Kita ingin menjadi dia, apalagi di media sosial nih. Wah, ini kayaknya enak nih jualan ini. Kayaknya enak ya jadi A ini, kayaknya enak ya jadi B ini. Nah, sedangkan kita tidak melihat batasan diri kita sendiri. Padahal belum tentu ketika kita menjadi si A itu kita akan enak hidupnya. Belum tentu. Bisa jadi kita malah tersiksa. Bisa jadi kita ada beban di situ. Orang itu ada porsi rezekinya masing-masing. Kita itu ada porsi rezekinya masing-masing. Oleh karena itu, ya itu tadi. Kembali lagi sawang sinawang. Belum tentu orang kaya di sana itu bahagia hidupnya. Dan belum tentu orang miskin itu susah hidupnya. Nah, ini suatu konsep yang saya mau share kepada Anda semua ini. Banyak orang susah itu yang bahagia. Karena mereka tidak melihat bahagia itu dari segi jumlahnya uang yang ada diterima. Banyak juga orang kaya itu yang nggak bahagia. Banyak sekali. Saya punya banyak teman kaya nggak bahagia. Stres hidupnya, gelisah hidupnya. Kenapa? Karena dia melihat angka kebahagiaannya adalah uang. Nominal. Sudah punya mobil bagus, pengen beli mobil sport yang ini, pengen beli ini. Akhirnya angan-angannya inilah yang sebenarnya akan membuat dia menjadi stres sendiri. Terus yang benar itu bagaimana? Yang benar adalah mensyukuri dari hal yang paling kecil itu disyukuri. Kalau kita hanya mensyukuri kepada hal yang besar, mohon maaf Pak, kita akan meremehkan uang-uang kecil. Kita akan meremehkan uang 20.000, kita akan meremehkan uang 15.000, kita akan meremehkan 10.000. Kita hanya akan melihat nominal 50 juta, 100 juta, 200 juta, itu hanya akan kita lihat. Kita akan dibutakan oleh nominal, yang itu tidak akan membuat kita bahagia. Yang bahagia itu gini, kita ada uang, kita bisa beli makanan mewah, tapi kita makan makanan yang sederhana, misalkan nasi, tahu, tempe, itu kita bersyukur luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih, hari ini bisa makan dengan enak. Karena walaupun itu makanan dari restoran mewah, teman-teman, tapi kalau lidah kita ini nggak bisa ngerasain, atau kita lagi sakit, itu juga nggak enak rasanya. Ini salah satu kalimat-kalimat yang mungkin menenangkan diri teman-teman. Jadi mungkin yang hari ini masih pikirannya kesana kemari, pengen menjadi seperti apa, pengen menjadi ini dan sebagainya. Itu boleh nggak? Boleh dong. Kalimat ini bukan untuk membunuh mimpi, bukan untuk membunuh impian teman-teman, tidak. Tetapi tetap kita sebagai manusia itu kan terbatas. Kalau pengen yang nggak terbatas ya Tuhan, itu tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Kalau manusia itu terbatas, itu ada limit. Sehingga kita akan bisa mengetahui tingkat mana sih kita bahagia. Karena bahagia itu penting teman-teman. Tingkat mana sih, di titik apa sih kita bahagia? Titik di mana kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, semuanya, mulai dari anggota tubuh yang sehat, anak yang sehat, punya istri, ada dapur untuk masak dan sebagainya. Itulah. Loh Mas, aku jomblo, belum punya istri, gimana nih? Aku pengen punya istri, pengen punya suami, tapi kok belum dapat gitu. Ya sabar gitu. Yang sabar ya. Ya tetap cari dong, tetap usaha, upgrade diri gitu kan ya. Tetap dalam arti ya itu tadi, kita juga tetap harus memikirkan resiko terburuk. Resiko terburuk itu gini lah, kalau dalam pencarian jodoh tadi ya, misalkan saya kepengen punya suami yang ganteng gitu, minimal kayak inilah, kayak artis gitu kan. Ternyata yang PDKT gitu itu cowok-cowok yang mukanya ini agak pas-pasan gitu. Terus bagaimana gitu? Ya tentu saja kita harus tetap melihat limitnya. Oke, berarti standarnya diturunin. Berarti oke lah, nggak apa-apa. Ini juga ganteng juga kok gitu ya. Walaupun nggak seperti artis tapi ganteng juga. Yang penting dia udah kerja. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya bilang, kenapa sih kayak misalkan percintaan itu kok lama dia nggak nikah dan sebagainya? Bisa jadi nih ya, bisa jadi ini tebakan saya ya kan. Sebenarnya sudah ada yang cocok. Cuman standarnya aja yang ketinggian. Sehingga itu milihnya tuh luar biasa.
kalau terlalu banyak milih ya akhirnya lama, kan gitu aja ya. Kayak ibarat kita belanja di supermarket aja lah. Kita belanja di supermarket, kalau kita lamanya itu sebenarnya lama milih gitu loh. Lamanya lama milih, pingin yang ini, oh ini lebih bagus nih kayaknya, oh ini. Akhirnya membanding-bandingkan. Kalau masalah jodoh itu urusan Tuhan. Ya, itu kan standarisasi seperti itu. Tapi sebenarnya untuk misalkan kita mau ke level bahagia, kalau kita misalkan belum sampai di titik itu, ya kita turunkan standar kebahagiaan kita. Itu boleh, sangat boleh. Mau makan sate kambing misalkan, nggak kesampaian, ya sudah, adanya apa? Adanya lontong, sayur misalkan, ya sudah, itu dinikmati. Kalau kita tetap standar kebahagiaannya, kalau nggak makan sate kambing nggak bahagia, ya Anda kan cari terus sate kambing, padahal sate kambing itu agak susah misalkan dicari di daerah Anda. Ketika Anda sudah mensyukuri dan menurunkan standar kebahagiaannya, oke, lontong sayur aja cukup, nasi goreng aja cukup nih, ya sudah. Berarti nanti Anda akan terpuaskan dengan kebahagiaan tersebut. Jangan sampai ini makan lontong sayur, makan nasi goreng, tapi pikirannya ke sate kambing. Nggak nyampe dong. Kebahagiaannya akan berkurang. Apa yang saya bahas di channel ini itu banyak membahas tentang bagaimana kita tuh mempunyai 100% kebahagiaan secara full. Yaitu tadi, mensyukuri apa yang ada, yang kita dapatkan, yang kita punya hari ini. Hari ini dan sekarang, saat ini, kini. Kalau teman-teman sudah bisa praktek ini, itu keren banget. Anda akan melihat dan menikmati apapun itu. Contoh mau beli baju, nggak ada duit, masih belum ada duit beli baju. Karena sudah males pakai baju-baju yang ada di lemari. Artinya, Anda ketika memakai baju itu, ya Anda akan, aduh kok iki terus lambine, kok iki terus bajunya, ya itu kan. Tapi kalau Anda bersyukur, ya Allah, alhamdulillah di lemari saya ada 20 baju gitu ya. Alhamdulillah masih banyak teman-teman saya di sana bajunya cuma 5 gitu. Masih banyak teman-teman saya yang bajunya itu tok nggak pernah ganti gitu. Harus ada disyukuri. Nah, cara menurunkan standar kebahagiaan adalah dengan melihat orang-orang yang mohon maaf di bawah kita. Itu udah, itu kunci poinnya di situ. Jadi video ini mungkin agak panjang ya tadi ya. Gak apalah, semoga ada manfaatnya. Jadi cara untuk bahagia adalah salah satunya adalah tadi dengan menurunkan standar kebahagiaan kita. Ingat, kebahagiaan itu sederhana. Pikiran kita atau Anda sendiri yang membuatnya tidak sederhana karena memiliki standar yang tinggi dalam kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laris manis.